Perintah Jokowi, polisi wajib tegakkan hukum secara adil. Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo atau Jokowi setelah sekian lama baru menanggapi kasus 6 laskar FPI yang ditembak mati oleh polisi. Peristiwa tragis yang dilakukan pihak kepolisian itu menuai berbagai kecaman dari berbagai elemen masyarakat di tanah air. Mengapa polisi harus menembak mati warga negara Indonesia yang kebetulan menjadi Laskar Front Pembela Islam atau FPI? Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbicara terkait terbunuhnya 6 orang Laskar Front Pembela Islam. Presiden mengatakan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, berkewajiban untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dalam menjalankan tugasnya, kata Presiden, aparat dilindungi oleh hukum dan aturan yang berlaku. Ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya, kata Jokowi. Untuk itu, kata Presiden, tidak boleh ada warga negara atau warga masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara, dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun. Kepala negara juga mengingatkan masyarakat bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, seluruh elemen masyarakat harus patuh dan tunduk terhadap hukum yang ada. Jokowi juga menekankan bahwa hukum harus ditegakkan dan masyarakat harus tunduk pada proses hukum yang mengikat. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara, kata Presiden. Kendati demikian, Jokowi memberi catatan bagi aparat agar tetap mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya. Dalam menegakkan aturan pun, Jokowi mengingatkan aparat tetap harus melindungi hak asasi manusia atau HAM dan menggunakan kewenangan secara wajar dan terukur. Presiden juga memberi solusi bagi kelompok masyarakat yang punya perbedaan pendapat mengenai proses hukum terhadap seseorang. Bila memang muncul perbedaan pandangan hukum, Jokowi mempersilahkan masyarakat menempuh mekanisme hukum yang ada di Indonesia. Jika perlu, jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM, di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Sekali lagi saya tegaskan, kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia, kata mantan wali kota Solo ini. Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, Hamdan Zulfa, menilai negara semakin menunjukkan penegakan hukum hanya untuk kepentingan kekuasaan. Kata Hamdan, pihaknya sangat khawatir negara hukum yang semakin menunjukkan rule by law, bukan rule of law. Rule by law, hukum digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Rule of law, hukum digunakan untuk keadilan, hormati HAM, dan perlakuan sama di depan hukum. Hamdan mengatakan bahwa negara Indonesia semakin jauh dari keadilan, maka nyawa manusia dirasa tidak berharga. Negara hukum semakin jauh dari rule of law. Atas nama hukum, dengan mudah nyawa manusia dihabisi. Atas nama hukum, siapapun yang berbeda harus ditangkap. Atas nama hukum, keadilan dan perlakuan sama diabaikan. Nauzubillah, kata Hamdan. Hamdan menilai watak dari negara hukum rule by law itu digunakan oleh penjajah kolonial Belanda pada masa lalu melalui KUHP. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, mendesak polisi untuk berbuat adil dalam mempidanakan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Habib Muhammad Rizik Syihab. Anwar mempertanyakan, apakah pihak yang menimbulkan kerumunan yang banyak terjadi saat serangkaian gelaran Pilkada 2020 juga sudah dipidanakan? Pertanyaan saya, kalau Habib Rizik Syihab diinterogasi dan ditahan karena tindakannya itu, apakah orang lain yang juga melakukan hal yang sama juga sudah diinterogasi dan ditahan? Kalau sudah, berarti pihak kepolisian sudah menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya, kata Anwar Abbas. Namun, jika sebaliknya, kata Anwar, maka aparat kepolisian belum menegakkan hukum secara adil.